Salam sejahtera bagi kita semua. Mari tetap bersyukur atas berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan atas anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami mohon, berfirmanlah kepada kami, karena firman Tuhan selalu menjadi pelita dan suluh di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan yang menjadi pokok perenungan atau tema, kemana arah langkahku di persimpangan jalan? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, memimpin dan membimbing hidup kita menurut jalan yang ditunjukkannya. Roh Kudus tetap mengarahkan kehidupan kita dan semua orang percaya. Karenanya, pastikanlah kita senantiasa berpegang pada ketetapan, perintah, dan peraturannya. Pastikan kita mendengar dan melaksanakan firman-Nya. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita pelajari firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 11 yang mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu. Ada nikmat senantiasa. Firman Tuhan ini sungguh membuat hati orang berhikmat menjadi sejuk dan nyaman. Mengapa? Karena dengan kasih setianya maka Tuhan memberitahukan kita mengenai jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena kasih setianya maka Tuhan menyediakan kehidupan dalam sukacita yang berkelimpahan. Karena kasih anugerahnya maka tangan kanan Tuhan sudah menyediakan kenikmatan kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu, kemana arah langkahku di persimpangan jalan? Ingat, bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan jalan kehidupan dan kebenaran di tangan-Nya. Dengan bimbingan Roh Kudus, arah kehidupan kita pasti tidak salah jalan. Pasti kita tidak salah melangkah. Imanilah, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bersamanya kita niscaya aman, selamat, damai sejahtera, dan tidak tersesat. Kemana arah langkahku di persimpangan jalan? Marilah kita simak firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Melalui firman ini, kita semakin meyakini bahwa langkah manusia sudah ditetapkannya sejak semula. Namun perkembangan terus terjadi. Langkah manusia kadang meleset. Ia salah dalam persimpangan jalan. Firman Tuhan ini dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan menentukan langkah-langkah kita. Firman Tuhan pada ayat ini juga mempertanyakan bagaimana manusia mengerti jalan hidupnya. Bagaimana mungkin manusia dapat mengetahui rahasia kehidupannya, sementara kita ketahui bahwa rahasia alam semesta, termasuk rahasia kehidupan manusia, berada dalam kekuasaan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta semesta. Pada masa kini, banyak fenomena yang menunjukkan adanya orang-orang yang merasa berada di persimpangan
Mereka bimbang dan ragu untuk memilih, untuk melangkah, untuk menentukan kemana arah yang bakal ditempuhnya. Banyak persoalan dan perkara yang silih berganti. Semuanya membuat mereka semakin ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Demikianlah fenomena ini terus menggejala, melengkapi kebingungan dan keputusasaan orang-orang yang meninggalkan firman Tuhan dan kemudian tersesat di jalan kekelaman abadi dan binasa. Dan pada itu firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 6 ayat 23 mengatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat. Ada 3 hal yang penting yang disampaikan kepada kita. Pertama, perintah Tuhan adalah pelita yang menerangi hidup kita. Kedua, ajaran adalah cahaya terang kehidupan kita. Yang ketiga, teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Yang ketiga ini kadang sulit untuk diterima, sehingga kita kehilangan langkah arah. Dengan demikian, maka lengkaplah pengajaran Tuhan mengenai jalan kehidupan manusia. Kemanakah arah langkah kehidupan? Sebagai anak-anak Tuhan yang berhikmat, kita tidak boleh meragukan jalan kehidupan kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya dan imani dengan sepenuh hati. Jangan bimbang untuk melangkah, karena langkah kita di dalam Tuhan pasti dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada jalan, kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karenanya tidak akan ada satu orang pun yang datang kepada Allah Bapa selain melalui Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dia yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib, lantas bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menyediakan tempat bagi kita. Berbahagialah orang yang melangkahkan kakinya di jalan Tuhan, karena di hadapannya ada sukacita yang melimpah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan terus-menerus menetapkan langkah kami dengan pasti, karena melangkah di dalam Tuhan ada jalan, ada keselamatan, ada hidup. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah dan tersesat, karena itu merupakan sebuah kebinasaan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan, sehingga ia tetap menetapkan langkahnya dengan pasti. Jangan biarkan setiap jemaat tersesat, sehingga ia tidak mendapatkan kebinasaan. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, seluruh kehidupan kami, walaupun kami diperhadapkan dengan fenomena yang tidak menentu, sehingga kadang kami merasa bimbang untuk menetapkan langkah kami bersama dengan Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus menuntun, membimbing, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.